akan mengenalkan tentang salah satu kearifan lokal budaya di Indonesia yang pernah marak terjadi di Jawa Timur, yaitu santet. Dan budaya ini kembali diangkat dalam bentuk cerita teater musikal yang berjudul Hapsari. Teater ini membawakan kisah gadis ayu di sebuah keraton yang harus melawan didikannya terhadap santet tersebut. Saat pertunjukan berlangsung, seluruh penonton dilarang untuk menimbulkan suara apapun sampai dengan pertunjukan berakhir. Seluruh penonton diharapkan untuk menonton pertunjukan dengan seksama dan tertib. Dengan ini, saksikanlah teater dari tim 6 yang berjudul Hapsari. Om Santi 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 Om. Tahun Tahun 1982 adalah tahun di mana aku menjadi seorang gadis dan umur 22 tahun. Orang tuaku memberikan nama Hapsari untukku. Aku lahir dan besar di sebuah keraton yang terletak di Jawa Timur, yaitu Keraton Amasena. Sayangnya, ibuku sudah meninggal saat aku masih sangat kecil dan bahkan tidak sempat melihat bagaimana wajah ibu. Sedangkan ayahku, pejudian sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Banyak masyarakat keraton merasa dirugikan olehnya, hingga suatu ketika... Suparman, bagaimana dengan janjimu kemarin? Hari ini harusnya kau melunaskan hutang-hutangmu. Raden Kusumo, maaf sekali, tapi saya tidak bisa menepatinya sekarang. Saya belum cukup uang untuk melunasi. Janji tetap janji, Suparman. Sudah berapa kali aku memberikanmu toleransi. Kau juga sudah menjadi keresahan bagi warga kerajaan. Hukum pajak saja kau. Hentikan! Raden, berikanlah kebenaran pada ayah saya. Tolong jangan bunuh ayah saya. Suparman, aku memiliki satu penawaran untukmu. Semua hutangmu akan kau lunas, tapi dengan satu syarat. Anakmu akan kubawa ke kerajaan. Maksudnya? Menikahlah denganku dan berikan aku penerus untuk meneruskan keraton ini. Silakan Raden. Bawa saja Hapsari. Asal utang saya terbayarkan. Ambil saja, ambil. Bapak maksudnya apa? Bagus. Mengawal, bawa dia. Tidak, hentikan! Selain tukang judi, ayahku juga kejam dengan anaknya. Terpaksa aku lakukan ini demi menembus hutang ayah. Sekarang sudah bulan keempat aku menikah dengan Raden Kusumo. Juga aku sudah mengandung anak yang lahir di dalam perutku. Hapsari, ini sudah jam 10 malam. Mari kita beristirahat. Sudah beberapa bulan sejak kita menikah, kamu selalu merenung seperti itu. Ada apa sebenarnya, Hapsari? Raden, sebenarnya apa maksud dari semua ini? Semuanya bagaimana maksudmu? Maksud dari Raden menikahi saya dengan siapapun memberikan keturunan untuk keraton ini. Kenapa harus saya? Ini adalah bentuk penawaran yang bisa kuberikan pada bapakmu. Bapakmu sudah punya hutang di mana-mana. Bahkan dia berani untuk meminjam uang di kerajaan ini dengan jaminan akan mengembalikannya tidak lebih dari seminggu. Aku memiliki istri pertama, namanya Ratu Rasmana. Kami sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi tidak memiliki kesempatan untuk mempunyai keturunan. Tidak mungkin kalau aku tidak cari istri baru demi keraton ini. Anak yang kamu kandung akan menjadi penerus selanjutnya. Kalau anak ini sudah lahir, saya mau keluar dari sini dan kembali ke rumah saya. Tidak boleh, kalau sudah menjadi istri, harus tinggal rumah bersama suaminya. Kita masih bisa lakukan perceraian. Lagi pula, saya rasa tugasnya sudah selesai. Saya mau kembali ke tempat biasanya. Kalau dari pihak suami keberatan, tuntutan itu tidak ada artinya.
Apsari, sadar, kamu sudah sendiri, ibumu sudah tidak ada, dan bapakmu. Apa yang kamu harapkan dari manusia seperti itu? Sudah tukang judi, bahkan dia rela dan bawa. Bapak orangnya seperti itu. Ya maupun itu juga karena keluarga. Di mana bapakmu sekarang? Apa dia berada di dekatmu dan memberimu perlindungan? Buka matamu, Apsari. Kamu hanya bisa hidup di sini bersama saya. Hah? Raden, saya minta waktu sebentar. Tolong keluar. Apa yang kamu lakukan? Keluar saja dulu. Saya minta tolong. Sang kala irang, sang kala lumagang, sang sarasa serasa sira apa sang sira, anu marang isu, sira matur. Tidak mudah jadi seorang dukun, selalu banyak tagihan aneh dari warga yang datang sini. Ada laki Rasmana, moga-moga silahkan hidup. Ada perlu apa malam-malam begini, Ratu? Tapi kalau soal pertukaran suami istri, saya tidak bisa bantu loh ya. Ini bukan tentang suami saya, tapi tentang istri barunya. Oh, suku jenenge. Hasari toh? Jangan sebut nama itu. Saya muak. Ada masalah apa dengan gadis itu? Semenjak kedatangan gadis itu, semuanya menjadi kacau. Yang dulunya saya dan Raden Kusumo masih sering bersama, sekarang mulai tak pernah dan ia lebih mementingkan istri keduanya. Saya curiga bahwa pernikahan mereka bulan lalu hanya siasat untuk Raden Kusumo bisa menikmati gadis muda. Lalu apa kaitannya dengan Ratu ada di sini? Saya minta kamu santet perempuan itu. Apa? Ratu serius mau melakukan itu? Saya sudah bawa beberapa bahan yang mungkin akan menjadi keperluanmu untuk proses santet. Semua ini saya ambil tanpa sepengetahuan mereka. Sebenarnya dari bahan ini saja sudah cukup untuk melakukannya. Namun ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk melakukannya. Untuk memaksimalkan proses santet ini diperlukan waktu sampai dengan datangnya malam Sabtu. Apa tidak bisa lebih cepat dari itu? Kemungkinan berhasilnya kecil lagi. Dan kalau bisa dipaksakan untuk segera, risikonya bisa kembali untuk Ratu dan malah menyerang Ratu sendiri. Ratu mau seperti itu. Ya sudah, ditunggu saja. Asal perempuan itu bisa dimusnahkan dari dunia ini. Sesuai janji, Pak, saya sudah kembali tepat pada malam Sabtu subuh. Dan apakah kita bisa mulai malam ini? Sebelum itu, saya mau tanya dulu. Siapa itu Ratu membunuh Hasari hanya karena permasalahan ini? Ini bukan permasalahan kecil, Pak. Saya sudah menikah dengan Raden Kusumo selama belasan tahun. Baru kali ini saya melihat perlakuan yang lebih baik dari saya kepada perempuan yang baru dinikahinya. Kalau saya bisa mengatasi kemandulan saya, ini dari dulu saya lakukan. Tapi gimana nantinya
dengan kondisi anak yang dikandung olehnya. Hapsari, tidak terasa anak yang hamba anu sudah berusia 6 bulan. Setelah diperiksa juga, anak kita pasti laki-laki. Memang pantas yang menjadi penerus dari keraton ini. Iya Raden, semoga begitu. Sebaiknya kita tentukan namanya dari sekarang. Bagaimana kalau kita berikan nama Bima? Siapa tahu nanti dia bisa menjadi pemimpin yang kuat dan hebat. Atau kita berikan nama Arta, menjadi penerang bagi masyarakat keraton. Baskara saja, lebih bagus terdengar, artinya juga sama seperti Arka. Baskara, nama yang bagus. Ya sudah, kalau begitu kita berikan nama Baskara. Mah, kita lakukan saja sekarang. Baiklah kalau begitu Ratu. Boneka ini yang nantinya menjadi media penyerangan kita pada Hasan. Dan ini adalah paku karat yang bisa kita gunakan untuk menusuk bagian mana saja pada boneka ini. Serang bagian vitalnya dan bila perlu bunuh dia secara perlahan agar dia merasa tersiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kumilir cahil kumilang sangat gatayak piran anak. Kang ningali sajroning soja. Copi yang nanggo mancut arane bani mata sidoto. Ada apa Hapsari diberi kondisi seperti itu? Tidak ada apa-apa, hanya perasaan saya tidak enak. Mungkin karena usia kami yang semakin bertambah. Kalau iki aku kurban dimuil kanggo wong sing larani atine wong sani. Hapsari, ada apa dengan perutmu? Apa perlu kita panggil bola bantuan? Tidak usah Raden. Sepertinya Raden katakan, tapi ini sakit sekali. Rasmana, cepat ke kamar. Aku bakal larani dan bakal maturikan bicara sekejap. Hapsari, kenapa jangan jalan ke semua bagian tubuhmu? Rasmana, sial, kemana dia? Tidak datang kemari. Sakit sekali Raden. Sebentar, saya cari bantuan bayan ke Rasmana dulu. Wahai setan yang bersembunyi di antara mana dan jangan manusia. Ibu, ternyata begini ya sulitnya hidup. Harus kerja untuk bisa makan, untuk bisa menikmati air segar, dan untuk beli alat-alat di rumah. Kalau malas-malasan, kita juga akan mati kelaparan dan kehausan. Aku sanggup saja melewati banyak hal ini, tapi bolehkah aku mengeluh jika aku juga ingin seperti anak-anak lainnya yang masih bisa dipeluk dan dikasih oleh orang tuanya? Sekarang yang kurasakan sama sepertimu, tidak memiliki ibu untuk bertahan hidup. Semoga nama yang ibu berikan pada anakmu ini bisa terwujud secepatnya.
Terima kasih Ibu. Berat aku setelah pergi dirimu, tak bisa kau ada di sini. Cukup sudah kau berai hatiku. Mengapa ini semua harus terjadi? Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk putri ketiga. Kepada peserta undi 3, silakan untuk kembali ke panggung untuk melaksanakan sesi foto.